Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua dan Segenap Pengurus DKM Masjid Al-Falah, saya hormati para ulama, ustazah, para haji dan hajah, kaum masyarakat, kepada ibu pemuda, serta Bapak Ibu sekalian, jemaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kehadirat Allah karena taufiknya, karena petunjuknya, karena hidayahnya. Alhamdulillah kita dimudahkan untuk melakukan salah satu kewajiban kita, salat subuh berjamaah. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga terlimpah pada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah pada kita semua selaku umatnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu di kalangan Bani Israil ada satu kota. Kota ini namanya Kota Ailah. Kota Ailah ini terletak di dekat Laut Merah. Jadi kota yang ada di pantai. Dan rata-rata dulu kota-kota itu di pantai. Kenapa? Karena transportasi paling mudah ketika itu adalah melalui pelayaran. Nah, ada satu kota namanya Kota Ailah. Yang tinggal di Kota Ailah ini mayoritas adalah keturunan Yahudi. Jadi orang-orang Israel, Bani Israel. Maka menarik, orang-orang Israel ini banyak disampaikan kisah-kisahnya dalam Al-Quran. Cuman jeleknya banyak kisah jelek yang disampaikan. Banyak kisah-kisah jelek. Nah, setiap kisah yang disampaikan Allah dalam Al-Quran ini ada tujuannya. Jadi bukan hanya cerita-cerita itu. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari cerita. Bahkan para ulama mengatakan setiap kisah yang disampaikan Allah dalam Al-Quran itu akan terulang. Yang ganti cuma pemainnya aja, ceritanya sama. Tapi pelakunya, aktornya itu yang berbeda. Maka setiap kisah yang ada dalam Al-Quran itu bisa kita renungkan, kita ambil hikmahnya. Kalau dia kisah baik, motivasi kita untuk mengikutinya. Kalau dia kisah buruk, ini peringatan bagi kita untuk tidak mengikuti. Gitu. Nah, kisah ini diabadikan Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf dari ayat 163, 164, 165 dan 166. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Tanyakanlah kepada mereka, yaitu tentang negeri yang terletak di pinggir sebuah lautan. Hadiratal bahr. Iz ya'luna fis ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Nah, dulu Allah melarang mereka untuk menangkap ikan di hari Sabtu. Ada perintah supaya mereka mengagungkan hari Sabtu. Nah, inilah kelebihan kita umat Muhammad, luar biasa kasih sayang Allah buat kita umat Muhammad. Kita diperintahkan Allah untuk mengagungkan hari Jumat. Ya kan? Hari Jumat itu Sayyidul Ayyam.
pemimpinnya hari-hari. Kita dianjurkan memuliakannya, memperbanyak ibadah, membaca surah Al-Kahfi, memperbanyak salawat, memperbanyak infak sedekah, syiar salat Jumat berjamaah di masjid. Ya kan? Kita dianjurkan memuliakan dan bahkan Nabi memotivasi. Ada satu waktu di hari Jumat itu, ketika itu mustajab doa. Dan uniknya Nabi tidak mengatakan di mana waktu itu. Cuma yang jelas Nabi mengatakannya di hari Jumat. Apakah pada maghribnya, atau pada isyaknya, atau sepertiga malamnya, atau pada subuhnya, atau waktu duha, atau di antara azan dan iqamat di hari Jumat, atau di waktu khatib duduk istirahat di antara dua khutbah, atau di waktu asar. Kenapa Nabi tidak mengatakan kapan waktu mustajab? Supaya kita berlomba-lomba mencari. Ini motivasi dari Nabi supaya kita mengagungkan hari Jumat. Tapi kelebihannya kalau kita umat Islam, kita tidak dilarang berusaha di hari Jumat. Maka yang mau buka toko silahkan berdagang. Yang mau bercocok tanam para petani silahkan meladang. Yang mau melaut silahkan menangkap ikan. Yang mau ngantor masih masuk kantor, boleh kita ngantor hari Jumat. Nah sementara Bani Israel yang ada di kota Ailah ini disuruh mengagungkan hari Sabtu dan jangan menangkap ikan. Jadi disuruh mengagungkan hari Sabtu, jangan menangkap ikan. Jadikan hari Sabtu itu hari khusus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi subhanallah. Jadi orang-orang kota Ailah ini dilarang menangkap ikan pada hari Sabtu. Nah penduduk negeri ini karena nelayan, penghasilannya dari menangkap ikan. Mereka diuji oleh Allah dengan ikan yang banyak ketika hari Sabtu itu. Lihatlah dalam ayat ini Allah menggambarkan istaqihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'an wa yawman la yasbituna la ta'tihim kadzalik. Jadi lihatlah, tatkala datang kepada mereka ikan-ikan di permukaan air pada hari Sabtu. Nah ujiannya di situ. Enggak boleh nangkap ikan di hari Sabtu. Tetapi di hari Sabtu itu ikan datang nyamperin. Ikan itu kumpul di pantai di kampung mereka. Berseliweran ikan besar itu. Lompat ternyata. Enggak boleh nangkap ikan, tapi ujiannya ikan banyak di hari Sabtu. Hari-hari lain enggak. Hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sepi ikan itu. Sudah belayar jauh nyari ikan, kadang tidak dapat. Hari Sabtu ikan datang nyamperin, banyak besar-besar. Ini kan ujian ini. Ujian keimanan. Sama dengan para sahabat Nabi dulu. Salah satu larangan ketika kita sudah berniat ihram. Kalau dari Madinah kan di Bir Ali. Kalau kita sudah niat labbaik Allahumma umratan, maka berlakulah larangan-larangan ihram. Tidak boleh pakai pakaian menjadi, tidak boleh tutup kepala, tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh gunting kuku yang berbulu, motong bulu, tidak boleh semua. Berlakulah termasuk tidak boleh menangkap hewan buruan. Ya, sebenarnya dulu kenapa kok ada larangan ihram tidak boleh menangkap hewan buruan? Ternyata kisahnya para sahabat itu jalan dari Bir Ali naik onta ke Makkah itu 14 hari namanya. Bekal mereka itu terbatas. Bawa minum cuman paling sekendi. Bawa makanan paling kurma sepanjang perjalanan. Nah ketika mereka sedang ihram begitu, itu hewan-hewan banyak mendekat. Ada rusa mendekat. Hewan-hewan buruan mendekat. Sebagai apa? Uji. Dan itu gak boleh ditangkap.
bagian dari larangan-larangan ihram. Nah, sama dengan Bani Ailah. Sama. Di hari-hari lain ikan sulit didapat. Pada hari Sabtu ikan mendekat. Nah, ini ujian. Ujian bagi penduduk Ailah. Lalu apa yang dilakukan oleh penduduk Ailah? Nah, Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, itu adalah ujian ketaatan, apakah mereka sabar menahan diri atau tergoda dengan dunia. Nah, penduduk Ailah terpecah menjadi 3 golongan. Ketika Allah uji dengan ikan-ikan yang mendekat ini, penduduk kota Ailah ini terbelah menjadi 3 macam penduduk. Yang pertama, golongan yang melanggar. Golongan yang melanggar, nggak tahan lihat ujian ini, nggak tahan melihat ujian. Apa yang mereka lakukan? Nah, golongan pertama ini dia melanggar tapi pintar. Dia ngakalin dalil. Allah melarang menangkap ikan di hari Sabtu. Apa yang mereka lakukan? Mereka menggali saluran dan jebakan air agar ikan masuk di hari Sabtu, lalu mereka menangkapnya di hari Ahad. Mereka berkata, kami tidak menangkap ikan di hari Sabtu, hanya menyiapkannya saja. Gitu. Nah, kali jadi mereka bikin apa? Kalau bahasa kita kanal kali, bikin saluran air dari pinggir mereka galian. Ini semasa perangkap, jadi kalau ikan masuk ke sana, bisa keluar lagi. Kalau bahasa orang kampung dulu, di kampung ada bambu yang dijalin dengan rotan, bubu namanya. Kira-kira gitu. Mereka pasang bubu hari Jumat, hari Sabtu nggak diangkat. Nanti ngangkat bubu itu hari Ahad. Ya kan nggak kalian dalil nih. Bukan nggak nangkap ikan hari Sabtu. Kami cuma naruhnya hari Jumat, kira-kira gitu kalau pasang bubu. Nah, kami ngangkat bubu itu hari Ahad. Ya nggak ngangkat dong. Nah, kira-kira gitu. Ini orang pintar ngakalin hukum. Jadi dia nggak nangkap ikan, memang nggak ke laut di hari Sabtu, enggak. Tapi mereka bikin kanal, mengalirkan air ke daratan, kemudian ikan bisa terperangkap di situ. Mereka ambil ikan itu di hari Ahad. Nah, Allah bukan melihat prosesnya. Apa yang Allah lihat? Niat. Gimana ngakalin dalil supaya bisa? Yang dilihat sama Allah itu. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, golongan orang-orang soleh di antara mereka. Jadi di antara orang Bani Israel itu enggak semuanya jahat juga, Pak. Ada juga yang soleh. Ada juga yang soleh. Kan gitu. Sehingga golongan yang soleh ini memberikan nasihat kepada kaumnya. Mereka berkata, mengapa kalian melanggar larangan Allah itu? Bukankah Allah telah melarang kita menangkap ikan di hari Sabtu? Nah, ini golongan orang yang soleh, yang memberikan nasihat. Memberikan nasihat kepada kaumnya supaya tidak melanggar larangan Allah itu. Nah, dari setiap kaum itu ada aja Pak orang baik. Walaupun kadang nggak banyak. Tapi orang-orang soleh selalu Allah hadirkan di tengah-tengah kezaliman. Ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, yaitu mereka yang tidak ikut melanggar. Kalau golongan pertama yang jelas-jelas melanggar. Golongan yang kedua yang memberikan nasihat, orang-orang soleh di antara mereka. Golongan yang ketiga, ini golongan yang tidak melanggar. Mereka nggak ikut melanggar, nggak ikut menangkap ikan di hari Sabtu. Tapi mereka diam, tidak melarang kaumnya melakukan pelanggaran itu. Uniknya bahkan mereka menasihati orang-orang soleh yang memberikan peringatan kepada kaumnya. Ya, dan golongan ketiga ini malah menasihati kaum yang memberikan nasihat kepada orang yang melanggar itu.
Mereka menegur golongan yang memberikan nasihat. Allah abadikan mereka ini dalam Al-A'raf ayat 164-nya. Wa in qalat ummatun minhum liman ta'izuna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida. Lihat apa kata mereka? Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan oleh Allah atau diazab dengan azab yang sangat Al-A'raf 164. Nah malah mereka mengatakan sudahlah, nggak usah dinasihati. Kaum itu bakal dilaknat sama Allah, bakal diazab oleh Allah dengan azab yang keras. Udahlah, ngapain ngabisin energi untuk memberikan nasihat. Dan mohon maaf, kita ini kan kadang ada aja kadangnya ngelemah-lemahin semangat orang yang memberikan nasihat. Udahlah, kan kita ini udah dicatat di lauh mahfuz, bakal masuk surga, bakal masuk neraka. Nggak usah lagi sibuk-sibuk bikin pengajian. Ngapain tiap Sabtu pagi mesti ada pengajian di Al-Fatihah itu? Toh kita ini udah dicatat semua, yang bakal masuk surga, bakal masuk surga, yang bakal masuk neraka, sudah. Ada kemaksiatan di kampung kita, sudahlah, dosa per masing-masing. Nggak usah nanti malah chaos. Dulu ketika Ustaz sibuk masalah masalah STSB dulu kan, zaman Orde Baru, STSB itu luar biasa. Padahal ada aturan yang jual kupon STSB itu minimal 300 meter dari masjid. Itu nggak boleh dekat masjid. Tapi malah banyak juga yang jual kupon itu dekat masjid. Habis Jumat itu banyak juga, kadang masih ada baru ini. Oh ya, kira-kira peluang nomor berapa yang ramai dipasang? Jangan itu hasil nempel. Para ustaz ngingetin jamaah jangan, ini bukan sumbangan, ini judi. Sumbangan bukan, tapi judi. Sampai ada ustaz ditanya gimana hukumnya STSB itu Pak Yai, apa jawaban Kiai kita ini? Rodo halal. Karena sudah diresmikan sama pemerintah. Jadi subhanallah. Tidak jarang juga kadang ada tokoh-tokoh masyarakat sudahlah, nggak usah dibahas STSB. Kan ini resmi dari pemerintah. Sudah, nggak usah. Bahaya ini kalau ada yang melemahkan orang untuk mengingatkan orang lain. Nah ini golongan ketiga dari negeri Ailan seperti ini. Kenapa kalian mesti nasihatin begitu? Mereka itu bakal diazab sama Allah, sudah biar Allah tidak azab. Kalian nggak usah sibuk memberikan nasihat. Kadang ada yang begitu. Saya dulu punya teman orang keuangan, tapi anak ini baru diangkat jadi pegawai negeri, berada di lembaga keuangan. Dia punya idealisme. Jadi kalau ada bagi-bagi uang yang nggak jelas itu kan, dia nggak pernah mau. Kalau bagi uang yang nggak jelas, dia nggak pernah mau terima. Satu hari Ustaz, saya habis sholat asar ngobrol sama salah seorang senior saya di kantor. Apa kata seniornya? Saya salut sama kamu. Benar-benar menegakkan Islam dalam diri. Idealismenya tinggi. Tiap ada bagi-bagi uang yang nggak jelas, kamu selalu dengan tegas menolak. Kagum saya sama. Ketahuilah kata senior saya itu, saya juga dulu. Waktu baru diangkat jadi pegawai, saya punya idealisme. Saya tidak akan menerima. Jangankan yang haram, yang subhat saya nggak mau terima. Saya ingin uang yang masuk ke rumah saya ini benar-benar halal dan terima. Saya juga begitu, punya idealisme. Setiap ada bagi-bagi uang yang nggak jelas, saya nggak pernah mau terima. Cuman kata sendiri, setelah anak saya besar, kuliah, pengeluaran semakin banyak, berat untuk menerima itu.
Maka sekarang saya nerima. Maka kalau saya boleh memberi nasihat, daripada kamu bertahan lama-lama nggak mau nerima, ujung-ujungnya nerima juga, mending nerima dari sekarang. Ini hebatnya seniornya ini. Awalnya bagus betul nasihatnya, bagus betul awalnya nasihat, tapi ujung-ujungnya. Nah yang model-model begini bakal banyak nih, bakal banyak. Nah kita berusaha idealisme, nggak mau pacaran, nggak mau melakukan hal-hal negatif. Ada juga tapi orang ngomong dipuas-puasin dulu, masih muda, ntar tuaan dikit tobat daripada nakalnya tua. Ayo bagus mana coba? Mending mudanya nakal tapi tuanya tobat daripada mudanya soleh tuanya bejat. Ayo mending mana coba? Kadang nasihat itu kalau nggak cerdik kita dalam memikirkannya, iya juga ya, mumpung masih muda. Maka dulu saya ada ustaz di Madinah itu, ingat benar saya nasihatnya. Yang dinasihatin ibu Madinah, ibu-ibu jamaah umroh kata dia. Ibu-ibu itu memang hidup harus hati-hati betul zaman sekarang ini. Ibu-ibu nggak ada amannya ibu-ibu. Dekat anak-anak muda nggak aman. Jangan bilang kalau dekat sama anak-anak muda, anak SMA, ibu-ibu aman kata dia. Anak muda itu suka coba-coba. Dia mencoba menggoda ibu, mencoba macam-macam sama ibu. Jangan, hati-hati sama anak muda. Yang kedua, kalau dekat sama orang tua, hati-hati. Jangan dibilang aku udah tua ini, siapa bilang kata dia. Orang tua itu punya pengalaman menaklukkan wanita. Hati-hati. Wah, saya senyum, saya simak kata-kata. Sama ustaz nggak aman juga. Kenapa? Jangan coba-coba. Oh ini mah ustaz aman. Siapa bilang? Ustaz tahu cara taubatnya. Maka ini nggak ada amannya. Saya kadang dengerin nasihat-nasihat begini lucu. Jadi subhanallah, subhanallah. Golongan ketiga ini banyaknya. Kayaknya bagus, nggak taunya nggak bagus. Nah terbelahlah penduduk Ailah ini dengan tiga golongan. Yang pertama golongan yang jelas-jelas melanggar. Yang kedua golongan yang saleh yang memberikan nasihat. Dan yang ketiga golongan orang yang diam, tidak peduli dengan kemungkaran. Maka ketika golongan ketiga ini memberikan nasihat, kenapa kalian memberikan nasihat kepada orang yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Ngapain sibuk-sibuk memberi nasihat? Apa jawaban orang-orang saleh golongan yang kedua tadi? Qalu maghfiratan ila rabbikum wa la'allakum yattaqun, kata mereka. Apa jawaban orang-orang saleh itu? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan melepas tanggung jawab kepada Tuhan dan supaya mereka bertakwa. Nah, ini pentingnya kita memberikan amar ma'ruf itu. Nah, kita menyampaikan nasihat. Mau berubah orang mau enggak, ini kewajiban kita. Amar ma'ruf nahi munkar. Minimal kita punya punya dalil di hadapan Allah. Edison, masyarakatmu begini, apa yang sudah kau lakukan? Saya sudah sampaikan di pengajian. Cuman hidayah ada di tangan, bukan di tangan Ustaz. Ada jawaban kita. Ini amar ma'ruf nahi munkar, ini kewajiban yang setiap kali kita lalaikan. Ini wajib. Amar ma'ruf nahi munkar ini wajib. Wajib. Dan alhamdulillah sebetulnya banyak golongan-golongan yang sudah melakukannya. Misal kalau teman-teman di jamaah tabligh banyak amar ma'rufnya. Nah, diajak ayo kita ke masjid. Kami datang dari jauh ke masjid. Ajak ke masjid. Titik tekannya banyak di amar ma'rufnya. Teman-teman FPI banyak di nahyul munkarnya. Ngajak ke masjid kurang nih. Tapi kalau ada kemungkaran, nah mereka fokus di situ. Ya kita bersyukur saja. Karena amar ma'ruf nahi munkar itu penting. Kalau Nabi menggambarkan amar ma'ruf nahi munkar itu pentingnya, Nabi menggambarkan orang yang naik kapal laut.
Ada orang naik kapal laut, kapal ini tingkat, ada yang di lantai atas, ada yang di lantai bawah. Nah uniknya, air ada di lantai atas. Jadi orang di lantai bawah, kalau butuh air, butuh segala macam buat wudhu, buat mandi, buat segala macam, buat minum, itu mesti naik ke atas. Tiap butuh air naik ke atas, sehingga ada yang usul. Ngapain kita repot-repot naik ke atas? Toh di dinding belakang dinding kapal ini, di luar dinding kapal ini, air semua. Daripada kita mundar-mandir naik ke atas, gimana kalau dinding kapal ini kita bolongin dikit? Nah kalau cuma kita bolongin segede-gede pipa air minum ini, gampang kan nambalnya? Kita bolongin muncul dia, ada air sama itu. Kalau sudah keperluan kita terpenuhi, tambah dikit ya, cuma segini maka gampang nambal. Masuk akal ini, masuk akal. Daripada tiap kita butuh air naik ke atas, repot, ngerepotin orang atas, ngerepotin kita. Yang mending kita bolongin aja dikit. Kalau dikit malah, namanya juga dikit. Kita sumpel pakai telunjuk aja selesai. Tapi bisa kita bayangkan, kalau usulan ini tidak kita ingatkan. Yaudah bikin aja ini. Setuju semua kita. Alhamdulillah. Itu yang akan tenggelam kapal itu. Kalau tenggelam, bukan yang ngelubangin aja itu Pak. Yang nggak ngelubangin, yang nggak tahu menahu ikut tenggelam. Maka disitulah pentingnya amar ma'ruf nahi munkar bid'ah. Walaupun kecil, iya kalau dia nggak ngelebar. Kalau ngelebar, nah maka amar ma'ruf nahi munkar itu penting. Sebab kalau turun azab bukan hanya menimpa orang yang berbuat dosa, tapi yang nggak tahu menahu orang-orang soleh diantaranya juga akan kena azab juga. Nah inilah pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Nah orang-orang soleh ketika dilarang sama orang golongan ketiga, kenapa kalian memberikan nasihat? Mereka itu bakal diazab sama Allah dengan azab yang pedih. Mereka menjawab, ini adalah kewajiban supaya kami punya dalil di hadapan Allah. Kami sudah mengingatkan mereka. Nah bikin pengajian ini salah satu dari amar ma'ruf itu. Amar ma'ruf nahi munkar. Nah pengurus kita jamaah masjid ini, ketika ditanya sama Allah, kenapa di lingkungan kalian kemaksiatan masih banyak? Apa kalian tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Kami melakukannya ya Allah. Kalau kami punya keterbatasan, kami apal dalil enggak, pasti benar juga tidak. Maka kami mau dakwah dari rumah ke rumah berat rasanya. Jadi kami bikin sarana ya Allah. Apa sarana yang kami buat dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar? Kami bikin pengajian tiap malam Rabu dan tiap Sabtu pagi. Kami pengurus, kami jamaah kompak. Bahkan ibu-ibu ikut kompak bikin sarapan biar orang tertarik datang ke masjid. Nggak tertarik dengan ceramah, tapi tertarik dengan sarapan paginya. Alhamdulillah. Ini kan usaha kita amar ma'ruf nahi munkar. Ada dalil nanti pengurus masjid, kita jamaah apa? Ada dalil di hadapan Allah. Kenapa kemaksiatan di tempat kalian semakin menjadi-jadi? Kami sudah lakukan perubahan semua. Usaha untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kami undang mereka, bahkan kami pancing dengan sarapan pagi. Ada kopi, ada teh, ada segala macam itu, supaya mereka datang. Ada nasihat dalam pengajian itu. Tapi dasar mereka ya Allah, mereka memang nggak mau datang ke masjid, nggak mau datang ke masjid. Nggak mau mendengarkan nasihat yang sudah kami fasilitasi. Nah pengajian ini maka kita pertahankan satu bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Kalau Allah tanya kelak di yaumil akhir, kita punya jawaban. Sudah kami fasilitasi. Kami mau nasihatin, nggak lincah-lincah amat kami nasihatin. Kadang kami khawatir juga kalau kami nasihatin takut tersinggung. Maka kami bikin di masjid. Kita ini kadang memang agak repot kalau di kampung sendiri, Pak. Saya jujur, kalau di masjid dekat rumah itu ceramah kaku gitu, Pak. Kaku. Kita mau bilang tentang perzinahan, kita tahu siapa yang zina di antara kita. Ya kan? Saya khawatir mereka ngomong sengaja penuh Pak Erikson. Tiap ceramah diusi, jadi lembab saya terus dia. Kita bicara masalah judi, kita tahu siapa yang pegang judi di masyarakat kita. Ya kan? Kita bicara siapa yang nggak sholat, kita tahu siapa yang nggak sholat. Maka memang kami kaku kalau bicara di kampung sendiri, Pak. Walaupun kadang harus kita sampaikan juga dengan cara sebaik-baik.
Tapi kalau kami yang datang begini, kami nggak tahu bapak-bapak ini tukang judi siapa, bapak-bapak ini masih tukang bohong siapa. Kan nggak tahu kan, main antam aja, jangan bohong, jangan bohong. Mau kena mau nggak lolos. Soalnya bersama kami pulang. Tinggal Pak Sidik kan, jangan undang lagi Ustaz itu Ustaz. Kalau Pak Sidik yang biar sama jamaah. Nah maka ini sarana kita awal ma'ruf nahi munkar. Maka pertahankan pengajian yang sudah ada. Pertahankan. Mau 3 orang, 4 orang tinggal datangnya, lanjutkan pengajian itu Pak. Kenapa? Sarana kita untuk ada jawaban kelak yaumil akhir di hadapan Allah. Kami sudah fasilitasi. Kami sudah berusaha melakukan sesuai dengan kemampuan yang ada. Gitu. Jadi subhanallah, hampir di semua daerah mesti muncul 3 golongan ini. Golongan orang yang senang melanggar itu mesti ada Pak. Dimanapun kita pergi. Saya dulu kan kontrak rumah, kontrak di Teluk, kontrak di Panjang, kontrak di Kupang, kontrak pindah-pindah. Pernah punya rumah di Klaton, pernah punya rumah di Tanjung Gading. Mesti 3 golongan ini ada terus itu. Ada golongan yang senang melanggar, ada golongan yang senang menasihati, ada golongan yang diam tadi. Mesti 3 golongan ya. Nah, kita pun di kampung kita ini, kita terbelah menjadi 3 golongan. Masuk golongan mana kita? Masuk golongan mana? Maka jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang Allah lakukan terhadap 3 golongan ini? Allah menurunkan keputusannya. Ini diabadikan oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-165. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukiru bihi anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'i wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Apa kata Allah? Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim azab yang keras karena mereka selalu berbuat fasik. Nah ini yang tidak kita puji. Allah selamatkan orang-orang yang memberi nasihat. Allah selamatkan orang-orang soleh di antara mereka. Yang ini diselamatkan, yang orang-orang fasiknya yang senang melanggar tadi, Allah azab dengan azab yang pedih. Nah, kita semua berharap begitu. Kenapa kita melakukan kebaikan, melakukan amal ma'ruf nahi munkar? Supaya Allah berkenan menyelamatkan kita ketika azab itu. Bapak Ibu mungkin kalau ingat sejarah Gunung Galunggung di Jawa Barat ya. Saya nanya sama saudara-saudara di Pandeglang, bilang Galunggung ya memang ternyata di Galunggung itu kemaksiatan juga kencang Pak, di lereng Gunung Galunggung. Banyak maksiat. Jadi banyak warung remang-remang. Masyarakat sudah meninggalkan ajaran agama. Kemaksiatan banyak, perzinahan, merajalela, judi, pokoknya maksiat banyak. Namun ada satu guru ngaji yang dia ngajarin anak-anak ngaji di rumah. Dia pun berdakwah di lingkungannya, bikin pengajian ibu-ibu, bikin pengajian bapak-bapak, ngelarang supaya jangan ada kemaksiatan. Guru ngaji. Nah menjelang Gunung Galunggung itu meletus, ada kakek-kakek ngetuk rumah guru ngaji. Assalamualaikum, kata kakek-kakek. Waalaikumsalam. Kata dia, kata kakek ini, nah numpang nancepin tongkat. Coba bayangin, ada kakek-kakek numpang nancepin tongkat. Sok silakan, bebas mau nancepin di mana lo sih. Ya, nancepin tongkat tadi kau pakai pamit. Ya sudah, atau nuhun kan. Ditancepin lah di depan rumahnya tongkat. Oke, si kakek. Ya guru ngaji ini juga nggak terlalu peduli amat kakek itu siapa. Kenapa dia numpang nancepin tongkat juga, kenapa? Bodoh amat, ya nggak penting-penting amat pikirnya. Terjadilah letusan gunung Galunggung. Lava, lahat, magma keluar menganak sungai. Ngalir itu lava panasnya. Apapun yang dilaluinya binasa. Uniknya lewat di tongkat tadi itu magma dan lava terbelah menjadi 2. Jadi nunggu tongkat tadi magma dan lava itu
terbelah, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Di rumah Ustaz aman. Maka ada satu rumah dulu yang nggak rusak oleh letusan gunung Galunggung. Gara-gara apa? Gara-gara tongkat si kakek tadi. Saya pengen ketemu benar sama kakek itu. Kita minta pula tongkat itu. Ya Allah. Ternyata di akhir-akhir zaman begini ada juga kejadian-kejadian itu. Nah, cepin tongkat si kakek dikenal tak sekarang enggak? Numpang cepin tongkat, so silakan. Mau ditancepin di mana los? Tancepin depan rumah. Rupanya luar biasa. Kenapa? Dialah pelaku dari amar ma'ruf nahyul munkar di sekitar sini. Maka penting memunculkan jiwa amar ma'ruf nahi. Jangan cuek. Bodoh amat, yang penting bukan keluarga kita. Dia mau jungkir balik ke bos. Jangan. Kita semua punya tanggung jawab. Minimal kita berusaha menasihati dengan jalan apa? Kalau kita berat, tiap Sabtu ada pengajian gitu. Yosi kumpul-kumpul di masjid Al-Farah. Sama kita ini sama belajar semua. Nggak ada yang soleh kita ini, bawa belajar semua kita ini. Yuk, duduk sama-sama, sama. Udah sih, kumpul-kumpul kita. Nggak ada yang soleh kita ini, sama aja kita ini. Nah, jangan bosan-bosan kita nyamperin dia. Jangan bosan-bosan. Nah, kalau dia datang, sambut di depan. Ada tetangga kita yang nggak pernah datang pengajian Sabtu ini. Kalau dia datang sambut, alhamdulillah samaan kita. Sama. Ini ada sarapan, kita sarapan sama. Ajak ngobrol biar dia nggak sukkan kehidupan kita. Nah, kadang kelemahan kita ini, kadang kita juga pasangan. Sekali dia nomornya, tumben datang, pantas hujan kata kita. Ya besok nggak datang lagi. Besok nggak datang lagi. Jadi subhanallah, amar ma'ruf nahi munkar itu penting banget. Kita berusaha supaya amar ma'ruf ini jangan pernah padam. Maka Allah menyelamatkan orang-orang yang melakukan amar ma'ruf dan mengazab orang-orang yang melakukan kejahatan di situ. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-A'raf 166-nya, falamma atau anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap larangan itu, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Jadi apa azab Allah kepada orang yang melanggar itu? Dirubah menjadi monyet, jadi kera. Dan sejarah mencatat benar-benar jadi monyet, benar-benar jadi kera. Jadi bukan hanya secara istilah, tapi benar-benar dirubah menjadi kera. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Allah mengubah mereka menjadi kera sungguhan, tubuh binatang tapi akalnya tetap seperti manusia, agar mereka merasakan kehinaan dan penyesalan. At-Tabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mereka tidak hidup lama setelah itu, hanya 3 hari, lalu semuanya musnah tanpa keturunan. Saya masih SMP dulu Pak. Zaman kami SMP dulu, TV itu masih susah. Jadi saya tinggal di Gading dulu waktu SMP dulu. Ayah punya rumah di Gading. Kalau menonton TV kami dulu ke rumah lurah. Jadi di rumah lurah itu dibikin ada kotak, ada TV dalam. Jadi ramai untuk di halaman lurah itu. Pempetan sampai kalau kita nonton sepak bola itu, bolanya nggak kelihatan saking jauhnya kan. Nah, maka dulu nggak banyak hiburan. Jadi hiburan kami dulu anak-anak SMP dulu ke Bambu Kuning. Jadi nyewa komik-komik di Bambu Kuning, kisah-kisah hobi bos segala macam ini. Saya lupa 1 jilid kalau masalah Rp1.000 dulu. Nah, kami anak-anak sekolah ini kan duitnya terbatas. Nah, alhamdulillahnya kalau Bambu Kuning kan butuh duit kita sewa. Alhamdulillah dekat SMP 2 itu dulu ada perpustakaan umum. Jadi kalau kita baca, mau sepuas-puasnya di sana. Nah, kami yang senang baca itu dulu, jalan dari rumah, jalan ke SMP 2 sampai sana nyore. Sampai jam 2 sampai jam 3, muas-muasin hati baca buku gratis. Maka saya kenal sama Donald Bebe, saya kenal sama segala macam ini, Paman Bober segala macam di sini.
komik-komik yang keagama-agamaan. Nah sayangnya di antara komik itu ada yang memang kisah-kisah itu versi Nasrani, bukan versi Islam. Nah kisah Ashabul Sabt ini, orang yang melanggar hari Sabtu ini juga ada komik-komiknya dulu itu Pak. Saya sempat baca. Jadi orang yang dilarang cari ikan hari Sabtu itu, ya mereka bikin kanal tadi, perangkap ikan itu. Ikan yang besar-besar itu Pak. Wah ikan itu besar-besar. Di hari Ahad mereka sibuk bawa keranjang kayak ini, kayak keranjang jeruk kalau kita beli jeruk di agen-agen jeruk. Mereka bawa keranjang-keranjang besar gitu. Ikannya besar-besar segini-segini mereka angkat masukkan di sini. Mereka tidak peduli dengan teman-temannya. Mereka berebut semua. Ikan begitu banyak yang berebut. Setelah ikan habis mereka tangkap semua, baru dia noleh sama temannya. Alangkah kaget dia melihat temannya sudah berubah jadi monyet. Kok lu jadi monyet? Lu jadi monyet, kata temannya. Lu juga monyet. Terus jadi monyet semua rupanya. Dan baru muncul penyesalan di hati mereka. Saking nyeselnya mereka tidak sanggup lagi makan. Ya buat apa saya ikan gitu? Tapi badan jadi monyet. Badan jadi monyet, muka jadi monyet, otak masih otak manusia, cara ngomong masih cara ngomong manusia. Mereka saking nyeselnya tidak sanggup lagi makan. Maka 3 hari mereka menyesal, 3 hari tidak makan, mereka musnah, tidak ada keturunan. Maka kalau ada monyet sekarang ada yang mengatakan itu keturunan Bani Israel yang dibentuk jadi monyet, bohong. Karena mereka hanya hidup 3 hari, setelah itu mereka musnah dari muka. Nah sekarang insya Allah kita umat Muhammad ini dengan doa Rasulullah, insya Allah tidak ada hukuman langsung. Kalau orang-orang dulu mereka melanggar, langsung Allah azab dengan azab yang nyata. Kita alhamdulillah umat Muhammad tidak langsung diazab sama Allah. Allah kasih waktu kita untuk merenung. Allah kasih waktu kita kesempatan untuk bertobat. Saya kadang ngelamun kalau Allah itu nakal. Setiap kita bikin dosa dikasihnya kita balasan bisul 1 aja misalnya. Bikin dosa bisul, nggak kelihatan lagi wajah kita ini penuh bisul kayak. Tapi Allah untuk umat Muhammad Allah pending. Allah tidak langsung azab. Supaya apa? Supaya umat Muhammad ini memiliki kesempatan untuk bertobat. Maka ini perlu kita waspadai. Iya mungkin kita tidak dirubah wajah jadi wajah monyet, wajah keram. Tapi bisa jadi na'udzubillah kalau sifat kita menjadi sifat monyet ini. Saya dulu punya anak ketika masih kecil, sekolah TK-nya itu ada TK namanya TK Yabunaya di Sarijo itu. Karena dulu saya tinggal itu. Jadi di Sarijo itu ada TK namanya TK Yabunaya. Yang mengelola TK ini teman-teman Hidayatullah. Bagus TK-nya. Bagus TK Islam Hidayatullah. Yabunaya. Cuman saya ada heran dulu, berapa kali saya jemput anak jam 11, kosong TK. Ya Allah, sepi, kemana anak-anak? Saya nanya, kemana anak-anak? Lagi ke hutan monyet bisa. Nah karena di Sarijo dulu kalau naik ke atas, itu ada hutan di belakang Hotel Hartono itu. Di belakang Dinas Kesehatan Provinsi. Nah di hutan ini, maka disebut hutan monyet, banyak keranya. Wah ramai itu, ratusan keranya. Jadi guru TK ini sering betul naik situ. Saya kadang buru-buru jam 1 ada pengajian. Saya jemput setengah 12, anak-anak ada. Kemana? Lagi ke hutan monyet. Kadang datang-datang itu sudah ada yang jemput. Saya ada ngeluh sedikit, ya Allah saya bilang, ngapain bolak-balik ke hutan monyet ini? Nah ini kalau penasaran saya nanya sama anak saya, Nafis kemana? Bis, tadi ke hutan monyet. Ngapain? Yang ngeliat monyet. Saya bilang, ngapain sih berdua pulang ngeliat monyet? Kamu orang ngapain sih? Nah cerita lah si Nafis. Jadi kami kalau berangkat ke hutan monyet itu, kata dia, ibu guru beli pisang. Beli pisang yang murah, pisang muli, berapa sisi. Kemudian beli kacang kulit itu Pak. Kacang sangrai kulit itu, 1 bal. Nanti anak-anak suruh pegang kacang, ada yang pegang pisang. Nanti monyetnya dipanggil. Kalau monyet itu datang rame gitu, nah anak-anak diperintahkan sama ibu guru untuk melemparkan makanan itu. 1, 2, 3, lempar. Berebutlah monyet-monyet. Setelah selesai, semua monyetnya udah pergi, kumpulin sama ibu guru. Anak-anak, alhamdulillah kita hari ini bisa melihat salah satu satwa yaitu kera yang ada di kita.
monyet. Nah, kita juga bisa memberi makan karena kita. Tapi anak-anak coba lihat, ketika anak-anak melempar makanan, apa yang terjadi? Kata anak-anak, monyetnya rebutan makanan. Nah, berarti anak-anak, kalau ada yang berebut waktu makan sama dengan monyet, kata anak-anak, ada pelajaran bagus itu. Kemudian apa lagi yang kita lihat anak-anak? Monyet-monyet itu rakus. Kadang dia makan pisang banyak-banyak, disimpannya di sini pisang. Ya kan? Tangannya megang pisang, tangan satunya megang pisang, kakinya megang juga itu Pak. Jadi empat-empatnya megang pisang. Sehingga kata gurunya, anak-anak, berarti monyet itu salah satu sifatnya adalah rakus. Berarti siapa yang rakus kalau makan sama dengan monyet. Kemudian dia buka pisang banyak, di sini sudah penuh juga. Ada yang nggak kebagian minta, nggak dikasih. Berarti kalau pelit dengan makanan sama dengan monyet, nah jadi enak akhirnya Pak. Saya namanya anak-anak kan, kalau saya bawa kue, gitu, ada kue kotak, gitu, isinya macam-macam. Nah, nggak semua kue itu disukai anak-anak. Cuma ada satu kue yang anak-anak suka. Kadang berbun dia itu, enak saya ngomongnya, ayo, yang suka berbun makanan sama dengan sama dengan monyet. Ayo yang kamu berbagi sama dengan sama dengan berbagi. Ada juga bagus dalam hati saya, bagus juga ibu guru bawa anak-anak ke hutan monyet. Maka subhanallah, bisa jadi kita tidak dirubah menjadi wajah monyet seperti yang digambarkan untuk orang-orang ilah. Tapi bisa jadi na'udzubillah kalau kita punya sifat-sifat keras, rakus, nggak mau berbagi, berebut, na'udzubillah, subhanallah. Nah, mudah-mudahan Allah tambahkan hidayah di hati kita. Dengan hidayah itu mudah-mudahan kita terhindar dari azab Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada nama baik ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.